Amerika Serikat dan Israel kini berada di satu garis terbuka menghadapi Hamas, ditegaskan langsung oleh Donald Trump bersama Benyamin Netanyahu. Peringatan itu bukan sekadar pernyataan politik, tapi sinyal tekanan baru yang menguatkan posisi Israel dan mempersempit ruang gerak lawannya. Dukungan Barat tidak lagi implisit, ia dinyatakan terang dengan konsekuensi strategis yang mulai terasa sekarang. Video ini membedah apa arti keselarasan ini, siapa yang diuntungkan, dan keputusan apa yang sedang dipaksa terbentuk di balik pernyataan tersebut. Panggung bersama antara Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Israel bukanlah detail seremonial yang bisa diabaikan. Dalam politik keamanan internasional, siapa berdiri dengan siapa dan di mana pernyataan disampaikan seringkali sama pentingnya dengan isi kalimat itu sendiri. Florida menjadi lokasi yang nyaman, jauh dari zona konflik, namun cukup kuat untuk mengirim pesan bahwa koordinasi ini tidak lahir dari situasi darurat sesaat, melainkan dari kalkulasi yang matang. Keselarasan posisi Washington dan Tel Aviv menunjukkan bahwa isu Hamas ditempatkan sebagai kepentingan strategis bersama, bukan sekadar agenda bilateral. Amerika Serikat memilih untuk tidak berdiri di belakang layar, tetapi tampil terbuka bersama Israel. Langkah ini mempertegas prioritas keamanan yang selama ini menjadi dasar hubungan kedua negara, sekaligus mempersempit ruang tafsir bagi pihak lain yang berharap adanya jarak sikap di antara keduanya. Menariknya, pernyataan bersama ini juga berbicara kepada audiens yang lebih luas daripada sekadar Hamas. Ia ditujukan kepada sekutu Barat, aktor regional, dan bahkan publik internasional yang mencermati konsistensi sikap Amerika. Ketika pesan disampaikan secara sinkron, dukungan terhadap pendekatan Israel tidak lagi terlihat sebagai preferensi sepihak, melainkan sebagai bagian dari garis kebijakan yang lebih besar. Di titik ini, Israel memperoleh keuntungan strategis yang tidak selalu terlihat di medan operasi. Legitimasi politik dan diplomatik menguat, sementara tekanan terhadap lawan dibangun melalui bahasa negara-negara besar. Sebuah pengingat bahwa dalam geopolitik modern, kekuatan seringkali bergerak lebih dulu lewat pernyataan sebelum diwujudkan dalam keputusan nyata. Isi peringatan yang disampaikan kepada Hamas mencerminkan perubahan nada yang disengaja. Tidak ada bahasa samar, tidak ada frasa penyeimbang yang biasanya hadir dalam pernyataan diplomatik. Pesannya ringkas, langsung, dan mudah ditangkap. Kesabaran politik semakin menipis, dan dukungan terhadap pendekatan Israel berada dalam kondisi solid. Ketika dua pemimpin memilih formulasi seperti ini, itu jarang bersifat spontan. Peringatan tersebut juga menempatkan Hamas pada posisi yang kurang nyaman secara strategis. Selama ini, ruang manuver kelompok itu kerap terbuka karena adanya perbedaan tekanan antara aktor Barat. Kini perbedaan itu semakin sulit ditemukan. Amerika Serikat dan Israel berbicara dengan satu suara, dan bagi Hamas, keselarasan ini berarti semakin sedikit celah untuk memainkan narasi tandingan di panggung internasional. Menariknya, tekanan politik semacam ini seringkali lebih efektif daripada langkah-langkah keras yang terlihat. Ia bekerja perlahan, namun konsisten, menggerus legitimasi dan mempersempit dukungan eksternal. Klaim perlawanan terdengar kuat di retorika, tetapi mulai goyah ketika berhadapan dengan konsensus politik negara-negara besar. Di titik ini, angka dukungan dan pernyataan resmi lebih berbicara daripada slogan. Bagi Israel, momen ini memperkuat posisi strategisnya di luar ranah militer. Ketika dukungan Barat tersusun rapi, setiap langkah keamanan mendapatkan konteks yang lebih menguntungkan. Tekanan terhadap Hamas tidak lagi berdiri sebagai agenda satu negara, melainkan sebagai bagian dari pendekatan kolektif, sebuah kondisi yang membuat kalkulasi politik lawan semakin berat, bahkan sebelum keputusan-keputusan selanjutnya diambil. Keselarasan Amerika Serikat dan Israel segera memantul ke sikap Barat yang lebih luas. Negara-negara yang sebelumnya memilih bahasa hati-hati, kini membaca arah angin yang semakin jelas. Ketika Washington mengambil posisi terbuka, banyak ibu kota Barat cenderung menyesuaikan nada, bukan karena tekanan langsung, tetapi karena kebutuhan menjaga konsistensi kebijakan keamanan bersama. Dukungan yang mengeras ini tidak selalu muncul dalam bentuk langkah baru yang spektakuler. Justru sebaliknya, ia terlihat dalam absennya penolakan, minimnya kritik terbuka, dan semakin jarangnya upaya menyeimbangkan pernyataan dengan catatan kaki politik. Bagi Hamas, perubahan semacam ini terasa sunyi, namun dampaknya nyata. Ruang diplomatik menyempit tanpa perlu diumumkan secara resmi.
Menariknya, di tengah tekanan ini, narasi tandingan masih dicoba dipertahankan. Pernyataan kepercayaan diri tetap disuarakan, seolah posisi politik tidak berubah. Namun seperti sering terjadi, nada optimis itu mulai kehilangan gema ketika data dukungan internasional tidak bergerak searah. Keheningan dari pihak-pihak yang biasanya vokal justru menjadi indikator paling jelas. Bagi Israel, momen ini memperkuat posisi strategisnya di luar ranah militer. Ketika dukungan Barat tersusun rapi, setiap langkah keamanan mendapatkan konteks yang lebih menguntungkan. Tekanan terhadap Hamas tidak lagi berdiri sebagai agenda satu negara, melainkan sebagai bagian dari pendekatan kolektif, sebuah kondisi yang membuat kalkulasi politik lawan semakin berat, bahkan sebelum keputusan-keputusan selanjutnya diambil. Tekanan terbuka dari Barat mulai mempengaruhi cara aktor regional membaca situasi. Negara-negara di sekitar kawasan yang sebelumnya memilih sikap ambigu kini dihadapkan pada realitas baru. Posisi Amerika Serikat dan Israel terlalu jelas untuk diabaikan. Dalam geopolitik, kejelasan semacam ini seringkali memaksa penyesuaian, bahkan tanpa pernyataan resmi tambahan. Bagi Hamas, dampaknya terasa pada level politik dan psikologis. Ketika dukungan eksternal tidak lagi mudah diklaim, beban justifikasi meningkat. Setiap langkah harus dihitung dengan lebih hati-hati, karena resiko salah tafsir semakin besar. Menariknya, tekanan ini muncul bukan dari eskalasi fisik, melainkan dari perubahan atmosfer diplomatik yang perlahan namun konsisten. Di sisi lain, Israel mendapatkan keuntungan dari stabilitas narasi. Pendekatan keamanannya dipahami dalam kerangka yang lebih luas, bukan sebagai respon sepihak. Hal ini memberi ruang bagi pengambil keputusan di Tel Aviv untuk bergerak dengan kalkulasi jangka menengah, tanpa harus terus-menerus menjawab keraguan politik internasional. Sebuah kemewahan strategis yang jarang muncul tanpa dukungan kuat. Ketika peta diplomasi bergeser, pesan yang tersisa menjadi sederhana. Tekanan politik kini terkoordinasi, dan ruang manuver lawan semakin terbatas. Dalam situasi seperti ini, diamnya sebagian aktor regional justru berbicara lebih keras daripada pernyataan panjang. Pernyataan bersama ini menyimpan fungsi lain yang kerap luput dari perhatian. Ia bukan sekadar pesan keluar, tetapi juga alat untuk menyusun legitimasi langkah lanjutan. Dalam politik keamanan, dukungan publik dari mitra utama seringkali menjadi fondasi sebelum keputusan strategis diambil. Di titik ini, bahasa diplomasi berperan sebagai pengaman awal. Menariknya, tekanan semacam ini bekerja dua arah. Di satu sisi, ia mengirim sinyal keras kepada Hamas. Di sisi lain, ia mengunci ekspektasi internasional bahwa pendekatan Israel berada dalam koridor yang dipahami dan diterima. Ketika garis kebijakan sudah digambar dengan jelas, ruang untuk mempersoalkan langkah berikutnya menjadi jauh lebih sempit. Kritik memang tetap ada, tetapi kehilangan daya tawar. Disinilah perbedaan antara simbol dan instrumen mulai terlihat. Pernyataan bersama sering dianggap sebagai formalitas, namun dalam praktiknya, ia menjadi referensi utama bagi banyak aktor. Keputusan-keputusan lanjutan akan selalu dikaitkan kembali pada momen ini, seolah menjadi titik nol baru dalam peta tekanan politik. Bagi lawan, ini berarti setiap reaksi akan dinilai terhadap konteks yang sudah dibingkai. Bagi Israel, situasi ini memberi keuntungan strategis yang tenang namun signifikan. Pendekatan keamanannya tidak berdiri di ruang hampa, melainkan disanggah oleh narasi dukungan yang konsisten. Klaim penolakan dari pihak lawan terdengar lantang tetapi seringkali melemah ketika dihadapkan pada keselarasan data dan sikap politik negara-negara kunci. Dalam jangka pendek, keselarasan Amerika Serikat dan Israel menciptakan tekanan politik yang lebih terukur namun konsisten. Bukan lonjakan dramatis, melainkan pengetatan bertahap yang mengurangi ruang manuver. Setiap upaya membangun simpati kini harus berhadapan dengan konteks dukungan Barat yang sudah tersusun rapi, membuat hasilnya semakin sulit diprediksi bagi pihak lawan. Bagi Israel, kondisi ini memberi keleluasaan strategis untuk mengelola isu keamanan tanpa gangguan diplomatik yang berlebihan. Keputusan dapat diambil dengan ritme yang lebih stabil, karena fondasi dukungan sudah dipahami. Menariknya, stabilitas semacam ini seringkali lebih menentukan daripada dukungan yang lantang namun mudah berubah. Tekanan yang terkoordinasi juga mempengaruhi cara aktor lain menghitung resiko.
banyak pihak memilih menahan diri, bukan karena setuju sepenuhnya, tetapi karena membaca arah kebijakan yang semakin jelas. Dalam geopolitik, kehati-hatian kolektif sering menjadi indikator kekuatan posisi tertentu. Pada tahap ini, dampak utama bukan pada peristiwa yang terlihat, melainkan pada keputusan yang tidak diambil. Ketika pilihan-pilihan menyempit, tekanan politik bekerja paling efektif, tanpa perlu diumumkan sebagai langkah besar. Keselarasan yang ditunjukkan Washington dan Tel Aviv membuka implikasi jangka panjang yang melampaui satu pernyataan bersama. Ketika dukungan Barat dikonsolidasikan secara terbuka, pendekatan keamanan Israel mendapatkan ruang kontinuitas, bukan sekadar momentum sesaat. Dalam konteks ini, tekanan terhadap Hamas tidak berdiri sebagai episode terpisah, melainkan bagian dari pola kebijakan yang berulang dan terjaga. Bagi aktor regional dan internasional, sinyalnya cukup jelas. Arah kebijakan tidak sedang dinegosiasikan ulang, melainkan ditegaskan. Menariknya, dalam situasi seperti ini, ketidakpastian justru bergeser ke pihak lawan. Setiap langkah harus diambil dengan kesadaran bahwa ruang simpati global semakin terbatas, dan dukungan politik tidak mudah dipulihkan. Bagi Israel, keuntungan utamanya terletak pada konsistensi. Ketika garis kebijakan didukung oleh mitra utama, keputusan strategis dapat diproyeksikan ke depan dengan resiko politik yang lebih terkontrol. Dalam geopolitik, keberlanjutan seringkali menjadi faktor penentu, dan kali ini ia dibangun lewat keselarasan yang sengaja diperlihatkan ke publik.